Muslim Radio in Pontianak. Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prokomuda, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui akun YouTube Febi nanti. Dan tentunya spesial hari ini saya tidak sendiri dan tentunya saya ditemani oleh narasumber sangat luar biasa. Seperti biasa di acara kita di setiap hari Senin hingga Rabu kita bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan tentunya berkaitan dengan masalah bisnis, tentang keseharian bisnis, semua kita akan bicarakan di sini. Dan tentunya buat Anda yang baru gabungan bersama kami di frekuensi 107.9 MHz, menggabungan aja. Dan bagi Anda yang mungkin menyaksikan kami melalui hasil rekod kami nanti video YouTube di akun Febi nanti, selamat menyaksikan dan tentunya Anda bisa melayangkan pertanyaan dan jangan lupa di like dan subscribe dan di share pastinya ya. Baik, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak yang sangat luar biasa. Begitu lihat biografinya saya ngeri-ngeri sedap juga untuk bertanya karena memang harus hati-hati. Udah memeriksa keuangan nih ceritanya ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mau kenalin atau Bapak yang mau kenalin nama Bapak nih? Kok saya kan kayaknya kurang tepat ya kayaknya. Silakan aja Bang, mau dikenalin sendiri boleh, saya sendiri. Oke. Boleh. Nama aja Pak ya. Oke. Nanti alamatnya Bapak lah Ya, sendiri. siap. Oke. Baik, namanya Bapak Sobirin, benar Pak ya? Sabirin. Sabirin ya, oh kan benar salah. Sabirin Pak ya. Oke, alamatnya di mana Pak? Saya di Nipah Kuning Dalam, Jalan Nipah Kuning Dalam, Komplek Pondok Indah Riyadi. Oh, deket Pak ya? Lumayan lah. Lumayan jauh maksudnya. Oke, keseharian apa aja Pak selain jadi dosen? Kebetulan selain dosen, peneliti, saya juga sebagai ada praktek akuntan publik di Jalan Karya Baru 2. Nama kantornya itu Kantor Akuntan Publik Syarbini Ihsan. Di situ selain sebagai dulunya senior auditor, nah sekarang sudah naik sebagai partner atau rekan. Oh, rekanan ya? Ya, rekanan. Jadi siapa aja mau pakai jasa Bapak silakan. Bisa datang ke kantor kami di Karya Makanya Baru di bawah 2. ini ya. Ngapain aja Pak? Kita kalau di kantor akuntan publik itu sebagai pemeriksa laporan keuangan untuk sektor private atau swasta, untuk badan-badan usaha, PT, CP maupun yang lainnya. Ya tujuannya itu untuk memastikan bahwa laporan yang mereka susun itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh, ternyata masih belum ada standar Pak ya? Belum? Standar punya, cuman kendala yang berdasarkan pengalaman itu human resource-nya untuk menggunakan standar itu yang masih kurang. Oh gitu toh ya. Sedikit aja tentang biografi beliau, tetapi kita tanya dulu masalah pribadinya gitu. Silakan. Sudah menikah Pak ya? Alhamdulillah sudah, anak sudah 3. 3 ya? Alhamdulillah. Ntar lagi 4. Iya gitu. Sepertinya cukup. Sepertinya cukup ya. Hitung-hitung ternyata sudah cukup. Baik, beliau jadi kalau lihat videonya mahasiswa walaupun tampangnya masih muda, jangan coba-coba karena sudah punya pasangannya, cari aja yang lain. Kalau bapaknya sih oke-oke aja gitu. Orang rumah yang nggak oke. Tahu Pak. Baik, tema kita kali ini cukup menarik dan saya teringat dengan salah satu profesor nih Pak. Ya. Temanya adalah membumikan akuntansi Pak ya? Membumikan akuntansi. Saya pernah enggak tamat sih baca bukunya, tetapi Profesor Quraish Shihab itu membumikan Al-Quran. Nah, kata membumikan ini menarik Pak, karena yang saya tahu bumi itu di atas ada langit Pak. Ini dipaksa untuk turun ke bumi nih ceritanya. Ini gimana ceritanya nih Pak? Kok ngambil judul ini gitu loh? Karena berdasarkan pengalaman saya mengajar juga, pengalaman saya di praktek juga. Sependek pengalaman saya itu, akuntansi ini masih semacam barang wah gitu, yang bisa dan dikuasai hanya oleh orang-orang tertentu.
Padahal seni akuntansi itu pada base of konsepnya itu kan seni mencatat. Hanya saja yang dicatat itu transaksi keuangan. Nah, banyak orang yang sudah melakukannya tapi nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya sudah melakukan akuntansi. Nah, karena konsep ini masih terlalu tinggi dan dirasa wah dan hanya bisa dikuasai oleh beberapa orang saja, makanya saya rasa akuntansi ini perlu dikenalkan tidak hanya pada kalangan akademis, misalnya dari sisi mahasiswa saja. Nah, bahkan pada konsep ibu rumah tangga juga sebenarnya sudah melakukan seni itu, seni mencatat bulanannya berapa, biaya listrik misalnya, sayur mayur. Nah, cuman hanya sedikit mungkin ibu-ibu rumah tangga itu yang mencatatnya, sehingga dirasa ini penting untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, untuk lebih dalamnya dan untuk mencapai base konsep yang sebenarnya itu, makanya seluruh transaksi itu harus dicatat tentunya sesuai standar yang berlaku di Indonesia gitu. Saya kadang ngeri-ngeri juga nih Pak dengan ini. Ibu-ibu harus belajar akuntansi supaya standar seninya ada loh. Apakah harus berstandar gitu Pak, hanya untuk membumikan Al-Quran, membumikan akuntansi itu apakah harus ada standarnya? Apa mungkin ya sekedar dicatat aja itu sudah termasuk akuntansi gitu? Kalau untuk sektor di private swasta itu kita punya standar. Jadi tidak hanya sekedar mencatat. Kalau di Indonesia ini ada SAK Keuangan Indonesia, ada SAK ETAP, ada SAK MKM. Itu standar untuk MKM. Kalau ETAP itu untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, artinya perusahaan yang banyak dimiliki oleh perseorangan maupun beberapa, tapi dia belum listing di Bursa Efek. Ada juga kita punya standar itu akuntansi syariah, SAK syariah namanya. Jadi semua leading bisnis itu sudah punya standarnya. Nah, untuk yang tadi yang saya sasar di sektor ibu rumah tangga, nah apakah perlu standar? Ke depan saya rasa perlu, tapi cukup menyesuaikan pada laporan operasional aja. Jadi nanti aktivitasnya itu setiap bulan mungkin ibu-ibu rumah tangga ini akan laporan ke suaminya. Sebelum itu saya ketawa dulu Pak. Bapak kan buka jasa. Jasa konsultasi silakan. Saya kebayang Pak, di kantor Bapak tuh ngantri ibu. Sebenarnya profesi ini sudah dilakukan banyak di luar negeri ya, Bang. Karena di setiap keluarga, terutama di Amerika Serikat itu punya akuntan pribadinya masing-masing. Nah, jadi yang belum ada di Indonesia dan mungkin ada tapi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Saya aja baru dengar nih Pak, ada jasa praktek akuntansi ya. Saya aja baru dengar. Yang satu ini kan biasanya kan pengacara. Terus jasa-jasa apalah yang lain kayak gitu, dokter gitu ya. Tapi akuntansi saya baru dengar. Barangkali mungkin di Pontianak baru di satu nih. Di Pontianak yang beroperasi saat ini baru ada 3 ya? Kantor saya tadi Sarbini Ihsan, ada Heryono, ada juga Sudarnoto. Nah, ada 3 saja di Pontianak ini. Saingannya sedikit ya? Saingannya masih dikit, tapi perusahaan yang beruntungnya perusahaan sekarang di Pontianak khususnya Kalimantan Barat itu udah mulai sadar. Nah, pentingnya proses akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan proses pemeriksaannya. Itu pasti ditanya. Oke, kembali lagi tadi persoalan terjadi di masyarakat Pak, bahwa akuntansi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bagi ibu-ibu yang barangkali ibu-ibu sekarang ini lagi dengerin sambil masak, apa gitu kan. Oh iya kah Pak, penting kah? Harus dicatat ya? Oh ternyata dengan ibu mencatat itu sudah melakukan akuntansi juga gitu. Nah, bagaimana agar penyusunan ini Pak, penyusunan akuntansinya, penyusunan keuangan ini bagus dan tidak ada tidak ada kok kemarin begini kok sekarang begini gitu. Nah, sebenarnya hal itu tuh perlu, makanya tema yang saya pilih itu membumikan. Saya itu sudah berusaha untuk mempraktekkannya dalam beberapa tahun ini.
karena nggak mungkin saya ngomong saya nggak praktekin gitu kan. Betul. Jadi saya itu untuk mudahnya saya itu membuat laporan kas operasional setiap bulan. Karena untuk standar laporan laba rugi apa neraca kan agak sulit mungkin diterapkan di rumah tangga. Tapi untuk laporan operasional tuh bisa diterapkan. Iya, betul. Nah, untuk saya sendiri di keluarga kami itu membuat laporan operasional per bulan yang isinya itu dari gaji dan biaya per bulan. Nah, gaji saya berapa, biaya operasional berapa setiap bulan. Nah, nanti ada tuh sisa saving dan untuk investasinya tuh pasti ada. Nah, semudah itu sebenarnya kalau mau dari awal. Ternyata mudah ya? Iya, mudah. Yang mau susah apa, Pak? Kemauan mungkin, Pak. Dan tadi dirasa tidak perlu. Nah, padahal perlu untuk mencatat ini kan biasanya ini kan Pak, kalau kita sebagai suami apalagi bekerja misalnya, ditanya kurang itu kan ada sedikit walaupun tidak terlontar dari mulut kita kan, kok kurang lagi. Nah, pasti ada itu. Tapi kalau udah dicatat kan kita udah tahu tuh alur per bulan berapa. Tapi kayak gini Pak, banyak juga di keluarga ya, sama-sama berkeluarga. Ini kan membumikan akuntansi ini penting. Oke lah bagi perusahaan ini barang-barang yang sudah wajib. Gitu. Sudah makanya wajib. awalnya kan sebelum dibumikan memang di atas dulu. Karena kayak perusahaan apa segala macam. Nah ini kan untuk membumikan semua masyarakat harus memahami dan harus bisa mengaplikasikan ilmu akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Nah kan tidak semua orang bisa menerima ini Pak. Iya. Bisa jadi pertengkaran. Loh iya benar. Bisa. Apa ini perhitungan loh? Masa cuma ngasih segini harus dihitung gitu kan? Iya. Nah ini kan butuh pemahaman yang baik ini Pak. Barangkali Bapak punya cara supaya sama-sama ngerti gitu. Kan ada nih dalam keluarga yang suaminya yang kerja, istrinya enggak. Ada dua-duanya kerja. Ada yang istrinya yang kerja, suaminya kadang ada apa enggak gitu. Nah ini kan kita nggak bisa pukul rata suaminya kerja semua. Gimana? Ada solusi nggak Pak? Tadi balik ke base out konsepnya akuntansi ini kan selain mencatat juga untuk mendapatkan trust. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi ketika kita mencatat untuk kalangan rumah tangga misalnya, konsepnya itu bukan untuk mendikte bahwa kita ini perhitungan atau apa gitu. Tapi untuk mencapai titik kepercayaan antara dua belah pihak tadi. Kan tadi seperti yang saya contohkan. Kalau tiba-tiba di pertengahan bulan suami dibilang Pak kurang ini, lah kok kurang lagi kan sudah kemarin kan sudah. Nah ternyata kan suami ini banyak yang nggak tahu nih Pak pengeluaran yang dikasih itu untuk apa aja. Tapi kalau dicatat sama ibunya sama istrinya, nah itu kan suami lebih tahu tuh. Oh ternyata memang kurang ya segini ya. Oh bulan depan tambah lah. Nah gitu. Jadi kan ada kepercayaan di situ. Apalagi bulanan gajinya. Iya, apalagi kita yang bulanan kayak gini kan dan sudah terukur berapa gitu kan. Nah untuk semakin mempermudah kalau kita catat itu Pak. Karena di mencatat itu akan muncul nanti akun saving dan akun investasi. Oke lah untuk yang operasional itu tidak bisa kita ganggu gugat. Tapi untuk saving dan investasi itu kan masih bisa kita kotak-katik. Nah itu yang pentingnya dari seni mencatat, terutama di kalangan rumah tangga. Seperti itu kalau menurut saya. Simpelnya gitu Pak. Iya, simpel. Agar muncul kepercayaan antara dua pihak. Dan juga melatih anaknya nanti. Oh ternyata ibu dan bapak ngitung nih bisa. Ya kadang lucu bener, lucu. Jadi lucunya gini. Saya kebayang begitu beli permen 1. Bener-bener ditulis Pak ya. Sedetail itu. Nggak perlu juga. Kalau saya itu dibuat anggarannya. Nah misalnya untuk jajan berapa, jajan anak berapa, jajan istri berapa. Nah begitu aja. Untuk per bulannya. Nah, bukankah misal gini, ada duit 5 juta misalnya per bulan 5 juta. Terus segala bentuk pengeluaran sekecil apapun dicatat. Begitu ya sebenarnya. Sebenarnya begitu. Cuman untuk memudahkan kita buat posnya. Ya, jadi nanti di akhir bulan baru dihitung sisa pos itu tuh sisanya berapa. Nah, baru dijadikan saldo awal untuk bulan berikutnya. Seperti itu. Oke. Mudahnya. Yang saya tahu nih Pak, waktu belajar akuntansi waktu SMA, itu kan ada bukunya nih. Iya. Ada debit, ada kredit, iya. ada pemasukan, ada pengeluaran. Gitu. Nah kalau untuk ibu-ibu nih, nah ini kan seperti apa yang dibicarakan oleh Pak Samsul Hidayat,
kalau bisa dosen-dosen itu memberi ilmu kepada masyarakat. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Rektor juga, supaya dosen ini bukan hanya terkenal di kalangan mahasiswa gitu loh Pak, terkenal juga di kalangan masyarakat. Nah, kalangan masyarakat bawah ini kan penting Pak. Iya. Ilmu akuntansi, apalagi ilmu akuntansi ini kan bisa didapat oleh anak kuliahan dan orang-orang jurusan ekonomi Pak. Bagi jurusan sosial, mungkin ibu-ibu yang lulusan SMA, SMP ini kan nggak benar-benar paham. Nah, justru dengan acara ini Pak, masyarakat bisa mengetahui, oh ternyata ilmu ekonomi itu gampang dan aplikasinya nggak sesulit yang dia bayangkan gitu loh. Nah, gimana sih Pak? Apakah harus beli bukunya? Apakah bisa buat sendiri? Atau harus pakai komputer gitu, pakai mesin kasir apa segala macam? Gimana Pak? Solusinya? Bagus sekali Bang ya, karena ini fenomena yang ada di masyarakat itu kan memang tidak. Orang pendengar radio terus YouTube, ini kan rata-rata anak-anak, ibu-ibu remaja. Kok bagi kantoran susah loh. Apalagi kayak bapak lo dosen. Begitu nonton YouTube, tahu, assalamualaikum Pak, bimbingan. Gitu. betul. Nah ini kan fenomena yang ada yang terjadi di masyarakat kita, bahwa memang akuntansi tadi yang seperti abang bilang bahwa ya enggak semua bisa dapatkannya ilmunya gitu. Betul. Nah untuk prakteknya gimana biar mudah, terutama di yang paling bawah lah, di rumah tangga misalnya. Nah kalau saya sendiri menjawabnya itu cukup dengan buku kas saja. Nah jadi buku kas yang dijual di pasaran itu? Ya, buku kas yang dijual di pasaran, dicatat aja pendapatan dari suami berapa, biaya per hari berapa. Nah biaya per hari belanja apa dicatat aja, semudahnya begitu. Dan saya nggak tahu kalau rumah tangga yang lain ya, tapi kalau istri di rumah itu tidak setiap hari dia belanja, jadi ada hari-harinya. Nah istri saya itu seperti itu, jadi kan nggak setiap hari dia akan mencatatnya. Nah lebih mudah begitu. Jumat manis. Iya Jumat manis, misalnya satu minggu 2 kali belanjanya, kan lebih mudah untuk mencatat. Oke. Nah terus tujuannya sebenarnya apa sih Pak? Tujuan supaya dicatat, satu memang trust tadi, kepercayaan. Kedua kan bisa jadi ini sebagai ternyata pengeluaranku segini mengetahui gitu ya. Terus apa lagi Pak? Kira-kira ini akuntansi ternyata di luar pikiran Anda kalau Anda mencatat gitu. Iya. Tujuan konsep paling dasarnya dari akuntansi itu kan muncul, selain tadi munculnya seni mencatat, seni untuk percaya, trust, dan untuk tahu tadi, yang paling besar adalah mencapai titik bahwa sesuatu kalau kita lakukan dan kita catat, kita tuh tahu semuanya. Nah, jadi tadi berusaha untuk memperkecil adanya ketidakpercayaan antara dua belah pihak. Kalau di rumah tangga berarti antara suami dan istri, karena pasti ada ruang kosong di situ. Tapi kalau kita mencatatnya, terutama bagian keuangan ini, ruang kosong itu terpenuhi. Saya yakin itu, karena saya sendiri mempraktekannya gitu. Jadi ada miss terhadap baik keuangan di keluarga saya itu sejauh ini terhindarkan. Nah, jadi belum ada miss tentang keuangan di keluarga saya, karena tadi saya membiasakan untuk mencatatnya dan istri saya mengiyakan itu, mengaminkannya. Bukan misis yang lain. Ya, bukan. Nah, saya mulai kepikiran nih Pak, kalau udah dicatat ada lebih bisa investasi. Iya. Tujuannya memang situ ya. Iya, ada untuk saving dan untuk investasi. Biar kalau semuanya biaya kan agak berat untuk kita kalau semuanya dari pendapatan kita itu jadi biaya, terutama untuk hal-hal yang tidak terduga, yang tidak bisa kita atasi, misalnya dengan jaminan sosial dan lain-lain. Itu termasuk hitungan masuk dalam daftar? Iya, akuntansi. masuk. Semua pengeluaran masuk dalam akuntansi. Baik, saya mungkin ada pertanyaan yang barangkali ini jauh dari tema ataupun yang nyerempet lah, cocokologi boleh lah Pak. Iya, boleh. Nah, sejauh mana nih Pak peran pemerintah dalam hal ini? Bapak memang kan dosen ataupun akademisi ini, untuk ilmu ini sampai benar gitu diterapkan di masyarakat. Kira-kira udah sampai mana nih Pak? Barangkali ini jauh sekali pertanyaan. Iya,
Kalau untuk sektor private, terutama yang tadi swasta perusahaan itu dukungan pemerintah itu sudah sangat full ya, bagus banget. Itu terutama dari berbagai peran lah dari asosiasi yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Kalau di dunia akuntansi itu ada 2 yang paling besar, Ikatan Akuntan Indonesia sama Institut Akuntan Publik Indonesia. Itu 2 asosiasi yang legal khusus di bidang akuntansi dan audit di Indonesia. Yang kedua, namun kalau terkait dengan sektor paling bawah tadi, misalnya kita bicara tadi sektor rumah tangga, nah di situ perannya masih kosong, dan itulah peran kita ini terutama saya lah sebagai akademisi dan menjadi penyambung ke mahasiswa-mahasiswa saya. Betul. Nah, kan mahasiswa saya ini kan tentunya juga punya orang tua yang di rumah. Nah, kalau dulu saya itu berkesempatan untuk mempraktekannya di mata kuliah yang saya ajar. Ada dulu teknologi akuntansi keuangan. Nah, prakteknya itu saya suruh mereka untuk menyusun laporan keuangan di rumah tangga mereka masing-masing melalui ibu dan bapaknya. Nah, dan ternyata mereka berterima kasih. Akhirnya tahu, Pak, kalau sisa bulanan orang tua saya itu segini. Tapi ada juga, Pak, biaya lebih besar, tapi kok saya cukup, Pak, ya. Nah, itulah seninya. Jadi kita tahu yang awalnya kita hanya misalnya minta nggak tahu kekurangan orang tua kita, terutama tapi setelah dipraktekkan itu jadi tahu. Dan saya yakin anak itu pasti mawas diri. Oh, nggak boleh dong minta segini lagi gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, karena memang gerak yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui para dosen ke mahasiswa sebenarnya sudah mengakar. Iya, sudah mengakar. Nah, sudah mengakar pelan-pelan akan menjadi budaya nanti. Mudah-mudahan menjadi budaya dan bisa benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan. Saya pikir di setiap toko itu akan jual buku buku akuntansi itu tadi. Nah, ini kan pentingnya akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, Pak, ya. Nah, ada nggak langkah supaya orang sadar nih, Pak? Barangkali Bapak kan sebagai praktik nih untuk sadar dulu. Banyak orang yang mengerti loh. Iya, banyak yang mengerti. Ini nggak sadar-sadar, nggak taunya ribut masalah keuangan. Gitu. Barangkali Bapak punya tips gitu, karena siaran kita ntar lagi selesai. Tips aja, Pak, dari Bapak tentang bagaimana orang ini sadar bahwa akuntansi ini penting dan tidak sepele loh. Singkat saja dari saya karena berdasarkan pengalaman saja. Jadi saya itu menggunakan konsepnya begini. Kalau pengen dipercaya, lakukan. Nah, begitu aja kalau saya. Jadi saya tuh pengen dipercaya oleh istri saya. Istri saya pengen dipercaya oleh saya dalam mengelola keuangan keluarga kami. Makanya kami lakukan itu. Jadi kami mempunyai kami lakukan proses mencatat itu karena tadi pengen dipercaya dan pengen mempercayai satu sama lain. Karena keuangan ini kan sektor paling sentimental, terutama di lingkungan keluarga itu paling sentimental. Makanya kalau pengen dipercaya ya lakukan gitu. Apapun omongan orang lah, kok catat-catat. Nah, yang uniknya lagi, Bang. Nah, kan gitu, Pak. Nah, kata kunci di situ. Malu lah. Iya. Perhitungan. Pelit nih. Tapi kalau kita lakukan itu, saya sejauh pengalaman saya ini, sependek pengalaman saya mendapat kepercayaan istri saya dan saya mempercayai istri saya dalam mengelola keuangan keluarga saya. Sebenarnya Nabi juga ngajarin untuk mencatat, Pak. Ya kan, kita aja sebenarnya nggak tahu gitu. Saya baru tadi sempat baca-baca juga, Pak, ya, tentang membumikan akuntansi itu tadi, berkaitan juga dengan penting juga nih akuntansi. Saya juga dulu pernah sama guru saya, kok semua kamu pengeluaran pemasukan itu dicatat supaya kamu tahu berapa butuhmu, berapa lebihnya. Jadi itu bisa dibuat kamu untuk usaha. Oh gitu, ternyata baru tahu sendiri. Terima kasih, Pak, udah ngajarin. Sama-sama. Baik, nggak terasa memang waktu, Pak, 30 menit. Ini sengaja kalau dicukupi sebenarnya 1 jam. Tapi memang ada waktu juga, dan untuk tampil untuk ditayangkan di YouTube kita nggak bisa durasi lama karena orang bosan juga. Tetapi ini menarik buat kawan-kawan dan buat ibu-ibu di rumah untuk mengetahui benar akuntansi dan pingin tahu sebenarnya tentang ilmu akuntansi. Ibu punya anak,
Nah, anaknya masukin di FEB. Iya, betul. Misalnya ketemu dengan Pak Sobirin dan diajarkan bagaimana cara berakuntansi dengan Iya, baik. siap. Baik Pak, kata kunci kita kali ini apa? Untuk penyemangat para ibu-ibu Pak, untuk catat Bu. Iya. Kalau tadi terakhir yang saya omongkan, kalau pengen dipercaya, lakukan proses akuntansinya mulai dari hal yang sederhana, pencatatan buku kas misalnya. Ya. Cukup. Oke, itu diingat Bu ya. Saya juga mulai nyatet. Tapi nanti harus cari momen untuk ngomong sama istri Pak. Iya. Ya, baik-baik ngomong, dicatat deh supaya kita bisa investasi. Iya. Begitu kah ini ya? Oke, senang sekali saya bisa siaran bersama Pak Sobirin. Mungkin di lain waktu kita akan jumpa lagi mengenai ilmu-ilmu ekonomi yang barangkali kita akan kulik tentang ilmu-ilmu beliau. Karena saya yakin beliau ini orang yang sangat sibuk dan iya sibuk sekali. Saya dengar-dengar dari kawan-kawan itu sibuk Pak Sobirin ini. Karena harus ngajar di luar juga Pak ya. Wow ya. Di buku akuntansinya penuh gitu ya. Oke, saya yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan semoga apa yang dibahas kita kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan untuk keluarga Anda. Amin. Saya Asep Hamdani. Saya Sabirin MAK CPA. Oke, saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.